Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Agna Aulia Ramadhani. Ana min faslid dirasil awal dal fit tarbiyati al-islamiyah. Fi hadzal liqa sa'ashrahu an aqsamil fi'li li tamami fi wadifatil imtihani nihayatid dirasi fi darsil lughatil arabiyyah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang ta'riful fi'li atau pengertian dari fi'il. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin dallat ala makna fi nafsiha wa qurinat bijamanin. Yang artinya yaitu kata yang menunjukkan satu makna pada dirinya sendiri dan berkaitan dengan waktu. Jadi fi'il adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu pekerjaan peristiwa atau keadaan yang terikat dengan waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan perintah. Fi'il menjadi unsur penting dalam kalimat bahasa Arab yang dapat membentuk kalimat verbal jika diletakkan di awal kalimat. Fi'il dapat dibedakan dari isim dan huruf melalui 4 ciri. Ciri-ciri tersebut adalah didahului dengan qad, sin, saufa, dan diakhiri tatani sakinah. Yang pertama, ketika dimasuki qad, maka digunakan pada dua jenis fi'il, yaitu pada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Yang pertama, jika masuk pada fi'il madi, maka makna yang ditunjukkan olehnya adalah salah satu di antara dua makna, yaitu at-tahqiq yang artinya penegasan, atau at-taqrib yang artinya kedekatan waktu atau hampir. Contoh kalimatnya seperti qad hadara Muhammadun. Kalimat tersebut artinya telah hadir Muhammad. Kalimat tersebut termasuk kalimat yang mengandung makna at-tahqiq yang artinya penegasan, yang menunjukkan bahwa Muhammad telah hadir. Yang kedua, apabila huruf qad masuk pada fi'il mudhari', maka makna yang ditunjukkan adalah salah satu di antara dua makna, yaitu taklil yang artinya menunjukkan sedikit atau jarang atau kadang-kadang. Yang kedua, at-taksir yang artinya sering. Contoh kalimatnya yaitu qad yasdiqul kadzuba, yang artinya terkadang pendusta itu berkata jujur. Contoh kalimat tersebut menunjukkan makna at-taklil yang mengandung arti sedikit atau kadang-kadang. Yang selanjutnya yaitu ketika dimasuki huruf sin dan saufa. Nah, ketika dimasuki huruf sin dan saufa ini hanya masuk pada fi'il mudhari'. Ya, dan kedua huruf ini tuh menunjukkan makna tanfis yang artinya istiqbal. Sin itu menunjukkan waktu yang akan datang dalam waktu dekat, sedangkan saufa itu yang menunjukkan waktu yang akan datang dalam waktu yang jauh. Contoh dari dimasuki huruf sin yaitu sa'adhabu ilal madrasah yang artinya saya akan pergi ke sekolah. Kalimat tersebut menunjukkan waktu yang akan dekat. Yang kedua, dimasuki saufa. Contohnya yaitu saufa taslihim naro, yang artinya kami akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah akan memberikan balasan-balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa dengan melemparkannya ke dalam neraka. Tetapi nanti dalam waktu yang lama, yaitu ketika hari pembalasan atau hari kiamat. Yang selanjutnya yaitu tatani sakinah atau huruf ta yang disukunkan dan menunjukkan perempuan sebagai pelakunya. Huruf ini hanya dimasukkan pada fi'il madi. Tujuannya diletakkan huruf ini pada fi'il madi untuk menunjukkan bahwa pihak yang melakukan pekerjaan itu adalah jenis perempuan, baik dia berkedudukan sebagai fa'il atau naibul fa'il. Contohnya yaitu farosat daruna bil bisat, yang artinya rumah kami digelari karpet. Jadi kesimpulannya yaitu ciri yang hanya masuk pada fi'il madi yaitu tatani sakinah, lalu ciri yang hanya masuk pada fi'il mudhari yaitu sin dan saufa, dan ciri yang dapat masuk pada fi'il madi dan mudhari yaitu qad. Yang selanjutnya yaitu aqsamul fi'li atau pembagian-pembagian fi'il. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dan memaparkan terlebih dahulu pembagian fi'il menurut waktu. Yang pertama yaitu fi'il madi yang artinya kata kerja lampau. Fi'il madi merupakan kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang telah dilakukan. Fi'il madi juga mempunyai ciri-ciri khusus yaitu diikuti tak tanis sakinah dan diikuti tak dhamir. Yang selanjutnya yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi atau akan terjadi di masa sekarang atau masa depan. Fi'il mudhari' dibentuk dari fi'il madi dengan menambahkan huruf mudhara'ah yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Selain itu juga fi'il mudhari' dapat didahului dengan huruf sin dan saufa.
yang memiliki arti akan dalam menunjukkan waktu yang akan datang dengan cepat atau lama. Dan yang selanjutnya fi'il mudhari juga bisa didahului dengan kata qad, lam, dan lan. Dan huruf-huruf awamil nawasib dan awamil jazm yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja perintah dalam bahasa Arab. Kata kerja ini digunakan untuk menyampaikan perintah, instruksi, permintaan atau anjuran kepada orang lain. Perintah tersebut bisa berupa permintaan yang sopan, instruksi yang tegas, atau bahkan anjuran yang bermotivasi. Fi'il amar selalu diarahkan kepada orang kedua, baik tunggal maupun jamak, laki-laki maupun perempuan. Berikut adalah contoh-contoh dari beberapa fi'il. Contoh yang pertama yaitu dari fi'il madi. Contoh fi'il madi yang pertama yaitu kataba, yang artinya telah menulis. Fi'il tersebut memiliki ciri mabniun ala fathi karena tidak tertempeli oleh apapun. Dan yang kedua yaitu contohnya istaroita, yang artinya kamu laki-laki telah membeli. Fi'il tersebut memiliki ciri yaitu mabniun ala sukuni. Mengapa mabniun ala sukuni? Karena fi'il tersebut menempel atau ditempeli oleh isim domir barij. Maka dari itu, fi'il tersebut memiliki ciri mabniun ala sukun. Yang selanjutnya yaitu fatahat, yang artinya dia perempuan telah membuka. Fi'il tersebut memiliki ciri mabniun alal fathi karena domir tersebut menempel dengan atau ditempeli dengan tak tanis sakinah. Yang selanjutnya yaitu contoh dari fi'il mudhari. Perbedaan antara fi'il madi dan fi'il mudhari yaitu pada fi'il mudhari biasanya diawali dengan harful mudhari'ah, yaitu hamzah, ya, ta atau nun. Contoh fi'il mudhari yang pertama yaitu yaktubu, yang artinya sedang menulis. Kalimat ini diawali dengan harful mudhari'ah ya karena menunjukkan kepada domir huwa. Dan yang selanjutnya yaitu takro'ina, yang artinya kamu perempuan sedang membaca. Kalimat ini diawali dengan harful mudhari'ah ta dan diakhiri dengan ya nun. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah memiliki ciri-ciri khusus untuk kamu perempuan. Dan yang selanjutnya yaitu kalimat yaftahuna, yang artinya mereka sedang membuka. Kalimat ini diawali dengan harful mudhari'ah ya dan diakhiri dengan wawu karena kalimat ini merujuk atau menunjukkan kepada jamak mudzakkar salim. Atau pada kalimat ini menunjukkan kepada mereka. Yang selanjutnya yaitu contoh dari fi'il amar. Contoh yang pertama yaitu dari kalimat uktubi, yang artinya tulislah kamu perempuan. Uktubi diakhiri dengan kalimat dengan huruf ya karena menunjukkan kepada kamu perempuan. Kalimat yang kedua yaitu iqra'u, artinya bacalah kalian. Kalimat tersebut diakhiri dengan huruf wawu karena untuk menunjukkan kepada kalian atau jamak. Yang ketiga yaitu iftaha, yang artinya bukalah kalian berdua. Kalimat tersebut diakhiri dengan alif karena menunjukkan kepada tasniyah atau kalian berdua. Yang selanjutnya yaitu pembagian fi'il berdasarkan subjek. Fi'il berdasarkan subjek terbagi menjadi dua. Yang pertama maklum dan yang kedua majhul. Yang pertama yaitu pengertian fi'il mabni maklum, yaitu mayudhkaru ma'ahu fa'iluhu, fi'il mabni yang disebutkan fa'ilnya secara jelas. Contohnya yaitu a'ta amirun ahmada ta'aman, yang artinya Amir memberikan makanan kepada Ahmad. Pada kalimat tersebut fa'ilnya disebutkan secara jelas, yaitu Amirlah yang memberikan makanan kepada Ahmad. Yang kedua yaitu fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul adalah mayukhdafu fa'iluhu wa halul maf'ulun bihi makanuhu wa sumya na'ibul fa'il. Fi'il mabni majhul adalah fi'il yang dibuang fa'ilnya dan maf'ul bihnya menempati fa'il dan dinamakan naibul fa'il. Contohnya seperti khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Pada kalimat tersebut al-insanu awalnya merupakan dari maf'ulun bih dan fa'ilnya yaitu Allah, tetapi di sini tidak disebutkan bahwa Allah merupakan fa'ilnya, dan al-insanu yang kedudukannya sebagai maf'ul bih dipindahkan kepada posisi fa'il, dan ini disebut juga dengan naibul fa'il. Asal kalimat tersebut yaitu khalaqallahu al-insana dha'ifan. Tetapi karena fa'ilnya dibuang dan maf'ul bihnya dipindahkan kepada fa'il, maka kalimat khalaqa dirubah menjadi khuliqa. Nah, jika yang sebelumnya berdasarkan subjek, maka pembagian yang sekarang yaitu berdasarkan objek. Fi'il berdasarkan objek itu terbagi menjadi dua. Ada fi'il lazim
dan fi'il muta'addi. Nah, fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan kata kerja intransitif. Contohnya seperti kalimat jalasa at-thalibu yang artinya siswa itu duduk. Sudah sangat jelas tentunya contoh fi'il lazim tersebut karena ia sama sekali tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat yang sempurna dan dapat dipahami karena kalimat tersebut sudah sangat dipahami bahwasanya siswa itu sedang duduk. Makanya kalimat tersebut tidak membutuhkan lagi objek. Yang selanjutnya yaitu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata kerja transitif. Contohnya seperti kalimat fataha ar-rajulu al-baba. Lelaki itu membuka pintu. Nah, berbeda dengan fi'il lazim, fi'il muta'addi ini sangat membutuhkan maf'ul bih atau objek agar kalimat menjadi sempurna dan dapat dipahami. Nah, terlihat dari contoh tersebut. Kalimat fataha itu kan sebagai fi'il muta'addi, ar-rajulu sebagai fa'il dan al-baba itu sebagai maf'ul bih. Jika kalimat tersebut tidak ditambahkan objek atau maf'ul bih, maka kalimat tersebut hanya akan tersusun dari kalimat fataha ar-rajulu yang artinya lelaki itu membuka. Maka akan ada muncul pertanyaan, apa yang dibuka? Maka dari itu kalimat tersebut membutuhkan objek atau maf'ul bih atau penjelasan agar orang-orang dapat paham bahwa lelaki itu sedang membuka pintu. Maka dari itu al-baba atau pintu itu menjadi objek untuk menjadi kalimat sempurna, untuk penyempurnaan kalimat. Yang selanjutnya yaitu pembagian fi'il berdasarkan elat. Fi'il berdasarkan elat itu dibagi menjadi dua, ada fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Fi'il shahih adalah fi'il yang tidak terdiri dari huruf-huruf ilah. Huruf elat itu ada 3, yaitu wawu, alif, ya. Kemudian fi'il shahih terbagi menjadi 3, fi'il salim, mahmuz, dan mudha'af. Yang pertama yaitu fi'il salim, yaitu fi'il yang terbebas dari huruf-huruf ilah dan juga tidak terdiri dari hamzah ataupun huruf yang bertasdid. Contohnya dakhola, khoroja, fataha, dan yang lain lagi, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu fi'il mahmuz, didefinisikan sebagai fi'il yang salah satu hurufnya terdiri dari huruf hamzah. Contohnya seperti akhoda, sa'ala, bada'a. Nah, pada kalimat akhoda terdapat hamzah pada fa fi'il. Dan pada kalimat sa'ala terdapat hamzah pada kalimat pada ain fi'il, dan kalimat bada'a terdapat hamzah pada lam fi'il. Yang selanjutnya yaitu fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af yaitu fi'il yang salah satu hurufnya bertasydid ataupun berulang. Contohnya seperti kalimat zalzala. Zalzala itu kalimat yang berulang. Dan kalimat madda itu kalimat yang bertasydid, yang awalnya kalimat tersebut berasal dari kalimat madada jadi madda. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang terdapat huruf ilah, baik hamzah, wawu, ataupun iya, baik satu ataupun dua huruf. Fi'il mu'tal dibagi menjadi 4 macam, yaitu misal, ajwaf, naklis, dan lapif. Yang pertama adalah misal. Misal adalah ketika fa fi'ilnya huruf ilat, ketika huruf ilat itu bertempatan di fa fi'ilnya. Contohnya seperti kalimat wasi'a. Nah, wa itu huruf ilat, dan wa itu merupakan fa fi'il dari kalimat fa'ala. Yang selanjutnya yaitu ajwaf. Ajwaf adalah ketika ain fi'ilnya terdiri dari huruf ilat seperti qola, ada, soma. Nah, di sini yang menjadi huruf ilatnya yaitu alif atau hamzah sukun yang menduduki tempat ain fi'il. Yang selanjutnya yaitu nakis. Nakis adalah ketika lam fi'ilnya atau huruf akhirnya adalah sebuah huruf ilat. Misalnya laqiya, khosyiya, da'a, sa'a. Nah, itu kan laqiya itu contohnya. Contoh yang pertama di kalimat tersebut ada huruf ilat pada posisi lam fi'il. Posisi akhir yaitu iya. Dari itu fi'il tersebut disebut fi'il bina nakis. Yang selanjutnya yaitu bina lafif adalah ketika sebuah fi'il terdiri dari 2 huruf ilat. Adapun fi'il lafif terbagi menjadi 2. Yang pertama
fi'il lafif makrun, dan yang kedua fi'il lafif mafruk. Fi'il lafif makrun adalah ketika huruf ilahnya tidak ada pemisah. Ketika huruf ilahnya berada di ain dan lam kalimah. Contohnya hawa, nawa, syawa. Contohnya pada kalimat hawa itu kan wawu dan ya. Wawu dan ya itu berada berdekatan pada wawu pada ain fi'il dan ya pada lam fi'il. Sedangkan lafif mafruk adalah ketika ada pemisah di antara kedua huruf ilah. Ketika huruf ilahnya berada di fa dan lam al kalimah. Misalnya wako, wa'a. Nah, huruf ilah yang pertama pada pada pa fi'il dan huruf ilat yang keduanya pada lam fi'il. Wako, wawu dan ya wawu pada pa fi'il dan ya pada lam fi'il. Yang selanjutnya yaitu pembagian fi'il berdasarkan jumlah hurufnya. Yaitu ada dua, yang pertama mujarod dan yang kedua mazid. Ya, fi'il mujarod adalah kalimat fi'il dengan huruf asal sebagai penyusunnya. Fi'il mujarod terbagi menjadi dua, yaitu sulasi mujarod dan rubai mujarod. Sulasi mujarod adalah sulasi. Sulasi adalah fi'il yang tersusun dari 3 huruf, sedangkan fi'il mujarod adalah fi'il yang semua huruf penyusunnya merupakan huruf asli. Jadi fi'il sulasi mujarod adalah fi'il yang tersusun dari 3 huruf yang semua hurufnya merupakan huruf asli. Contohnya seperti kalimat doroba, nasoro, fataha, alima, hasuna, hasiba. Seperti yang ada pada buku tasrifan sorob. Yang selanjutnya yaitu rubai mujarod. Rubai adalah fi'il yang tersusun dari 4 huruf, sedangkan fi'il rubai mujarod adalah fi'il yang tersusun dari 4 huruf yang semua hurufnya merupakan huruf asli. Nah, fi'il rubai mujarod ini hanya memiliki satu bab, yaitu fa'lala. Contohnya yaitu dakhroja. Yang selanjutnya yaitu fi'il mazid. Fi'il mazid adalah kalimat fi'il yang huruf-hurufnya memiliki unsur tambahan. Jumlah fi'il mazid tergantung dari pembagian fi'il mujarod. Karena mazid itu dasarnya adalah fi'il mujarod yang ditambahi huruf ziyadah. Fi'il mazid terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sulasi mazid dan yang kedua yaitu rubai mazid. Fi'il sulasi mazid adalah fi'il sulasi mujarod yang dimasuki beberapa huruf tambahan. Sehingga ia menjadi fi'il sulasi mazid. Apabila ia ditambah satu huruf, maka ia disebut dengan fi'il sulasi mazid rubai atau fi'il sulasi mazid biharfin. Karena ia tersusun dari 3 huruf asli dan 1 huruf tambahan. Apabila ia ditambah 2 huruf, maka ia disebut fi'il sulasi mazid khumasi atau fi'il sulasi mazid biharfaini. Karena ia tersusun dari 3 huruf asli dan 2 huruf tambahan. Apabila ia ditambah lagi 3 huruf, maka ia disebut fi'il sulasi mazid sudasi atau fi'il sulasi mazid bi thalathati ahrufin. Karena ia tersusun dari 3 huruf asli dan 3 huruf tambahan. Contoh dari fi'il sulasi mazid rubai atau fi'il sulasi mazid biharfin wahidin yaitu akroma, yang artinya memuliakan. Lalu contoh fi'il sulasi mazid khumasi atau fi'il sulasi mazid biharfaini yaitu ibta'ada, yang artinya terpisah. Dan yang terakhir yaitu contoh fi'il sulasi mazid sudasi atau fi'il sulasi mazid bi thalathati ahrufin, yaitu istaghfaro, yang artinya minta ampun. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian dari fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mazid adalah fi'il rubai mujarod yang dimasuki beberapa huruf tambahan, sehingga ia berubah menjadi fi'il rubai mazid. Apabila ia ditambah satu huruf, maka ia disebut fi'il rubai mazid biharfin atau fi'il rubai mazid khumasi. Karena ia terdiri dari 4 huruf asli dan 1 huruf tambahan. Apabila ia ditambah 2 huruf, maka ia disebut fi'il rubai mazid biharfaini atau fi'il rubai mazid sudasi. Karena ia terdiri dari 4 huruf asli dan 2 huruf tambahan. Contoh dari fi'il rubai mazid biharfin atau fi'il rubai mazid khumasi yaitu tadakhroja, yang artinya menggulung. Dan contoh fi'il rubai mazid biharfaini atau fi'il rubai mazid sudasi yaitu ifron qo'a, yang artinya menyingkir. Yang selanjutnya yaitu pembagian fi'il berdasarkan kedudukannya atau harokatnya. Ada 2, yang pertama mabni dan yang kedua mu'rob. Yang pertama yaitu fi'il mabni. Fi'il mabni adalah kata kerja yang bentuk akhirnya tetap, tidak berubah meskipun posisi atau fungsinya dalam kalimat yang berbeda. Dan yang selanjutnya yaitu fi'il mu'rob. Fi'il mu'rob adalah kata kerja yang bentuk akhirnya bisa berubah tergantung pada kedudukannya dalam kalimat dan kondisi i'robnya. Nah, di sini ada bagian untuk memudahkan kita mengetahui mabni dan mu'robnya suatu fi'il. Yang pertama ada fi'il madi. Fi'il madi yaitu fi'il yang mabni, dan fi'il amr juga merupakan fi'il yang mabni. Nah, fi'il mudhari itu bisa mabni dan juga mu'rob. Baik, saya akan memberikan penjelasan
pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu fi'il madi. Fi'il madi itu selamanya mabni. Keadaan mabninya dalam 3 keadaan. Yang pertama yaitu mabni alal fathi, yang harokat akhirnya fathah. Fi'il madi mabni alal fathi itu jika akhirnya tidak bertemu sesuatu. Contohnya jalasa, hasiba. Dan yang kedua, ketika akhirnya bersambung dengan tatani sakinah. Contohnya seperti kalimat jalasat dan hasibat. Yang ketiga yaitu ketika akhirnya bersambung dengan alif isnen atau alif tasniah. Yaitu contohnya seperti kalimat jalasa, hasiba. Dan yang selanjutnya yaitu ketika bersambung dengan domir nasob. Yaitu domir yang menjadi maf'ul bih. Contohnya seperti dorobani, dorobahu, dorobaha, dorobaka. Doroba tetap cirinya mabni, tetapi ditambahkan dengan domir nasob atau domir yang menjadi maf'ul bih. Yang kedua yaitu mabni ala sukun atau huruf harokat akhirnya itu sukun. Fi'il madi mabni ala sukun itu jika dia bersambung dengan tak fa'il seperti jalastu, hasibta, dorobti, dorobtuma. Dan yang kedua itu jika bersambung dengan na fa'ilin seperti jalasna, hasibna, dorobna. Dan yang selanjutnya yaitu jika bersambung dengan nun niswah seperti jalasna, hasibna, dan dorobna. Yang selanjutnya yaitu mabniun ala dhammi. Harokat akhirnya tetap domah dan fi'il madi mabni ala dhammi itu jika dia bersambung dengan wawu jama seperti jalasu, hasibu. Yang selanjutnya yaitu fi'il amar. Fi'il amar dinyatakan fi'il yang selalu mabni. Mabninya fi'il amar bisa dalam 4 kondisi. Yang pertama, mabni ala sukun. Fi'il amar mabni ala sukun jika bersambung dengan nun niswah. Contohnya seperti ijlisna, uktubna. Dan yang kedua, jika fi'ilnya sohi akhir, bukan huruf elat. Dan tidak bertemu dengan sesuatu seperti ijlis, uktub, untuk domir anta. Dan yang kedua yaitu mabniun alal fathi. Akhirannya patah jika ada padanya nun taukid seperti uktubna, ijlisanna, uktubanna, ijlisanna. Yang selanjutnya yaitu mabniun ala hadfi harfil illah. Fi'il amar mabni ala hadfi harfil illah ketika akhirannya berupa huruf elat dan tidak bertemu dengan sesuatu. Contohnya seperti un'u, is'a, dan irmi. Dan yang selanjutnya jika akhirannya huruf elat dan bertemu dengan domir nasob, contohnya seperti ihdini, ihdina, ihdihim. Dan yang selanjutnya yaitu mabni ala hadfin nuni, yaitu membuang huruf nun. Fi'il amar mabni ala hadfin nuni yaitu jika akhirnya bertemu dengan alif isnen, contohnya seperti idhaba, dan bertemu dengan wawu jama, contohnya seperti idhabu, dan bertemu dengan ya muannasah mukhatabah, contohnya seperti idhabi. Yang terakhir yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari memiliki 2 keadaan. Dalam keadaan tertentu fi'il mudhari itu bisa mabni dan juga bisa mu'rob. Fi'il mudhari mabni pada saat 2 kondisi. Yang pertama, mabni ala sukun ketika bersambung dengan nun niswah, contohnya seperti yurdi'na. Dan yang kedua yaitu mabniun alal fathi jika disertai dengan nun taukid, baik tsaqilah maupun khafifah. Yang pertama ketika tsaqilah contohnya lanukhrijannaka. Dan yang kedua yaitu ketika khafifah contohnya nasfa'an. Yang selanjutnya yaitu fi'il mudhari mu'rob pada 2 kondisi. Yang pertama, ketika tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inas, contohnya seperti Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Dan yang kedua, fi'il mudhari mu'rob ketika bersambung dengan nun taukid namun tidak secara langsung. Contohnya yaitu wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Mungkin cukup sekian dari materi fi'il yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.